Oke, teman-teman. Sebelum kita masuk pembahasan saham untuk besok, ya, saya review sedikit tentang dua saham yang kita bahas kemarin, yang minggu kemarin, yaitu BRPT. Ya. BRPT ini ternyata dia ambil stop loss saya, teman-teman, ya, di 980, ya, di sini. Tapi saya masuk lagi, ya, saya masuk lagi di 975, teman, karena saya lihat masih ada apa namanya di bid offer, saya lihat masih kuat ya pembeliannya atau banyak harga juga. Jadi ketika dia turun ke 960 kemudian dia naik lagi, saya masuk di 975. Itu saya sempat informasikan juga di grup Telegram ya. Nah ini teman-teman bisa lihat. Jadi untuk teman yang sudah kena stop loss ya, ya kalau teman mau entry lagi ya, menurut saya ini masih bagus ya, masih bagus. Kenapa? Karena kita bisa lihat akumulasi dari BRPT ini. Nah, teman bisa lihat ini dari tanggal 15 kemarin saja ya, setelah pemilu ya, tanggal 14. 2 hari setelah itu saya lihat masih ada akumulasi. Nah, di sini kita lihat rinciannya ya. Jadi kalau teman-teman mau melihat lebih apa namanya ya, lebih rinci ya untuk akumulasi atau bandar lagi itu. Kalau biasanya ya, saya buka dulu netnya ya. Saya tidak langsung pencet net seperti ini, tapi saya lihat dulu value-nya seperti ini. Nah, kita cek satu persatu ya. Misalnya BK itu masuk 54 miliar ya. Nah, kita lihat di sebelah kanan apakah dia jualan. Ternyata BK-nya jualan 15,9 miliar ya. Ini masuknya di 1000,9 ya, 1006 rupiah ya. Kemudian dia jualan di 1017 rupiah. Dia take profit sedikit di BRPT ini ya. Kemudian YU masuk 34 miliar, kemudian dia jualan 39 miliar. Berarti YU sudah habis barangnya ya. Mungkin barang sebelumnya juga dia jual hari apa namanya Jumat kemarin ya. Kemudian CC masuk 25 miliar, kemudian jualan 49, ini juga sudah habis. Kemudian AK, nah AK ini masuk 19,9 miliar atau lebih kurang 20 miliar ya. Kemudian saya lihat di sini AK-nya belum ada jualan sama sekali, teman ya. Jadi AK itu masuk di 1012 rupiah ya. Nah, kemudian DP masuk 17,5 miliar. Kemudian dia juga saya lihat belum ada jualan ya, belum ada jualan. Jadi kita pegang ini AK sama DP ini ya. Kita anggap ini adalah bandar yang masih ada di dalam. Oke. Kemudian YP masuk 15 miliar, kemudian jualan 17 miliar. Kita tahu YP ini biasanya sering intraday ya. Kemudian ZP masuk 15 miliar, jualan 3,9 miliar. Ini jualannya masih tipis saja ya. Nah, kemudian MG, kita tahu MG ini masuk keluarnya itu dalam waktu pendek saja ya. Nah, dari data ini, kita pencet dulu netnya. Dari data ini kita simpulkan ini masih akumulasi, teman ya, BRPT. Jadi itu sebabnya, alasannya saya masuk lagi, karena posisi teknikalnya pun sebenarnya masih di area support, teman ya. Tapi di sini juga ada support lagi di bawah ini ya. Kalaupun teman-teman kena stop loss, itu stop lossnya memang sudah wajar ya. Menurut saya kita tidak bisa menghindari loss itu ya, tapi kita bisa mengukurnya ya. Sekali lagi saya katakan, teman-teman wajib menggunakan stop loss ya. Persoalan nanti entry lagi itu sudah persoalan lain. Oke, itu BRPT. Nah, kemudian MTK ya, MTEK kemarin kita bahas juga. MTEK ini saya lihat nyaris kena stop loss juga, teman ya, karena ada tekanan jual ya di hari Jumat kemarin, tapi belum sentuh stop loss karena dia masih di atas harga stop loss di 454 ini ya. Semoga saja si MTEK ini bisa rebound lagi ya. Tapi kalaupun kena stop loss, teman-teman tidak usah risau ya, karena sekali lagi itu biasanya, asalkan teman-teman menggunakan lot yang terukur. Ya, yang repot itu teman-teman all in, kemudian loss segitu, itu kan tidak ada manajemen, berarti ya, tidak ada money management. Oke, jadi MTEK masih on track ya. Nah, dan BRPT saya entry lagi ya di 975. Nah, untuk besok yang menarik menurut saya
SMGR ya, SMGR. Nah, di sini teman-teman lihat ada downtrend juga ya. Ini adalah area supportnya. Kemudian ini kita lihat ada penurunan ya, lower high, dan sudah menjebol area resisten ya. Jadi secara teknikal ini adalah momentum untuk entry teman. Kemudian dia sudah rebound juga atau sudah pullback juga ya, setengah dari kenaikan sebelumnya. Nah ini menurut saya menarik teman ya, karena polanya sudah ideal untuk entry ya. Jadi setelah dia naik kemudian dia pullback, kemudian kita entry, harapannya dia akan menunjukkan kenaikan seperti ini ya. Ya seperti itu ya. Secara teknikal menurut saya ini menarik ya. Plannya bisa seperti ini, kita entry di harga kemarin ya, di sekitar sini. Ini SMGR hubungannya juga dengan IKN, kalau seandainya memang IKN itu berlanjut ya teman ya. Karena kemarin di hasil sementara atau hasil quick count dari pemilihan presiden kemarin atau pemilu kemarin, Paslon 02 yang notabene melanjutkan program-program pemerintah sebelumnya ya, semoga saja berdampak ke perusahaan-perusahaan yang relate dengan proyek-proyek IKN, salah satunya SMGR ini ya, karena apapun pembangunannya pasti menggunakan semen, jadi seperti itu ya. Nah di sini boleh kita ambil patokan resisten sebelumnya ya, tidak terlalu tinggi juga, 8,5% teman ya. Tidak ada masalah ya, 8% itu bukan profit yang kecil ya, bukan profit yang kecil. Nah risknya juga kecil ya, sekitar 2% lebih kurang, atau risk rewardnya 1/4 ya. Menurut saya ini risk reward yang cukup menarik ya, risk reward yang cukup menarik. Kalau teman-teman suka dengan atau yakin dengan pola ini ya, silakan saja teman analisa ulang lagi ya. Sekarang kita lihat akumulasi dari SMGR ini, apakah ada akumulasi? Saya belum melihat sama sekali ya. Kita lihat 2 hari saja ya, dari tanggal 15. AK beli 115 miliar, kemudian dia jualan 37 miliar, lebih kurang 25%-an ya kira-kira ya. Kemudian RX 41 miliar, kemudian jualan 17 miliar ya, lebih kurang 40 atau 35%-an. Kemudian CC 22 miliar, jualan 21 miliar, ini sudah habis ya. BK 21 miliar, kemudian jualan 17 miliar. Menurut saya ini masih menarik teman ya, karena AK ini belinya banyak sekali ya, 115 miliar di harga 6.455. Kemudian dia jualannya 6.402. Mungkin sebagian ada yang cut loss atau seperti apa. Coba kita pencet netnya dulu. Nah, di sini kita bisa lihat AK masih sisa barang 78 miliar, RX 23 miliar, BB 17 miliar, dan seterusnya ya. Ini menurut saya bagus akumulasinya atau benar mewakilinya. Jadi SMGR boleh teman-teman pantau ya. Boleh teman-teman pantau. Kalau teman-teman mau optimis lagi ya, dirasa SMGR ini meyakinkan, misalkan ya teman-teman bisa ambil patokan di area resistance setelahnya ya. Nah di area sini ya, sekitar 19% lebih kurang, itu boleh teman-teman gunakan kalau teman-teman optimis dengan SMGR ini ya, seperti itu ya. Di plannya kita boleh buat di sini ya, biar teman-teman bisa jelas ya. Buy di 6.500. Nah kira-kira seperti ini teman, buy di 6.500 ya, kemudian stop loss di 6.350, lebih kurang 2,31%. Kemudian target price satunya di 70.75 atau lebih kurang 8,55%. Kemudian target price keduanya di 775 19,62% ya. Jadi teman-teman ikuti saja plannya dengan konsisten atau dengan disiplin ya. Boleh teman-teman bikin plan sendiri, misalkan stop lossnya terlalu mepet, misalkan teman tarik lagi ke bawah, itu terserah ya.
Usahakan risk rewardnya itu minimal 1:2 atau 1:3 lah ya. Kalau ini 1:5 itu masih oke sekali ya, masih oke sekali. Jadi risk reward dari SM Gear ini menurut saya menarik teman-teman ya. Nah seperti itu kira-kira. Semoga bermanfaat dan silakan dianalisa ulang lagi. Semoga kita profit semuanya. Selamat siang dan selamat hari Minggu.